Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazal Afilia. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam UIN 1 Tulungagung. Berikut adalah materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar tentang meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama menjelaskan makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua menunjukkan perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan terbiasa membaca Al-Quran. Dan yang terakhir membaca dalil nakli tanti tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan tartil. Wahyu Allah Subhanahu wa taala itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah suhuf dan yang kedua adalah kitab. Suhuf adalah wahyu Allah berbentuk lembaran-lembaran, sedangkan kitab adalah wahyu Allah yang dibukukan. Namun keduanya sama-sama berisi firman Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Secara rinci, para nabi dan rasul yang menerima suhuf dari Allah Subhanahu wa taala ada dua, yaitu Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf, Nabi Musa menerima 10 suhuf. Kitab dan suhuf mempunyai persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya adalah keduanya sama-sama firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para rasulnya. Adapun perbedaan antara kitab dan suhuf antara lain, yang pertama isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf, yang kedua bentuk dari kitab sudah dibukukan sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran terpisah. Dan yang terakhir, kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Kitab bagi manusia ibarat sebuah kompas. Kitab menunjukkan jalan yang benar dalam beriman sehingga manusia yang beriman tidak tersesat. Kitab adalah pedoman agar selamat di dunia dan di akhirat. Selanjutnya kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Iman berarti yakin atau percaya. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Seandainya kita tidak mempunyai pedoman yang datangnya dari Allah, tentu kita tidak akan pernah mengetahui keberadaan, keesaan, dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang-orang terdahulu. Berurutan mulai dari yang pertama kali diturunkan hingga saat ini. Keempat yang wajib kita yakini adalah kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Oleh karena itu, tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel saat itu. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat yang diturunkan di Bukit Sinai tersebut adalah sebagai berikut. 1. Perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia. Yang keempat, perintah menyucikan hari Sabtu. Yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Dan yang terakhir, larangan membunuh sesama manusia. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi di daerah Yerusalem, dan kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan pada abad ke-1 Masehi. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Pada permulaan abad 1 Masehi, kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem.
Kitab ini ditulis pada awal dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yaitu kaum Nasrani. Kitab Injil berisi ajaran pokok yang sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Namun ada yang menghapus sebagian ajaran kitab Taurat yang sudah tidak sesuai dengan zaman itu. Secara umum, kitab Injil berisi tentang satu, perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang terakhir, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di samping ada kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Taurat. Yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Turunkan di Gua Hira tersebut, turunlah wahyu-wahyu berikutnya sampai seluruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran adalah satu, akidah atau keyakinan. Yang kedua, ada akhlak atau budi pekerti. Yang ketiga, ibadah. Yang keempat, muamalah. Dan yang kelima, tarikh atau sejarah. Al-Quran merupakan kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala yang terjamin kemurniannya. Maksudnya sejak awal diturunkan sampai sekarang, bacaan Al-Quran dan isinya tidak mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan. Al-Quran tidak hanya terjaga secara tertulis dalam mushaf seperti yang kamu lihat sehari-hari. Al-Quran juga terjaga dalam hati dan pikiran para penghafal Al-Quran yang jumlahnya jutaan. Dalam sejarah tercatat bahwa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus kepada Rasulullah SAW. Seluruh ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap, sedikit demi sedikit, dan berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jumlah surat dalam Al-Quran sebanyak 114 surah. Ditinjau dari masa turunnya, surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dinamakan surat Makkiyah. Sedangkan surat yang diturunkan setelah hijrah ke Madinah disebut surat Madaniyah. Dan Al-Quran itu ditulis dan dibaca Arab di seluruh dunia dan pahala membacanya dihitung per huruf. Dan itulah pembelajaran kita hari ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.